adik-adik semua, gimana kabar kalian hari ini? Saya tahu kalian sekarang sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mulai kebaktian online pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk kembali memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini dengan sukacita, dengan semangat dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada sukacita pagi ini? Saya yakin adik-adik bersukacita ya, karena sudah memulai sekolah online ya. Bisa bertemu dengan teman-teman walaupun dalam sekolah online. Mari kita pujikan, oh sukacitaku, dilanjutkan dengan kita kerja sama-sama. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi sukacita buat kami pagi hari ini melalui pujian-pujian kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dan menyaksikan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa menyaksikan dengan penuh konsentrasi, duduk diam, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menyaksikan tentang seorang wanita ya. Wanita yang pandai menjahit ya. Siapakah dia? Mari kita saksikan bersama-sama. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Tabita suka membuat pakaian dan dia berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Tabita terkena penyakit lalu dia meninggal. Mendengar kabar itu, semua orang merasa sedih dan menangis. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruang atas. Lalu mereka mengirimkan 2 orang pergi untuk memanggil Petrus. Petrus dari kota Lida pun datang dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita. Lalu Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu keluar ruangan. Petrus lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata kepada tubuh Tabita, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantu berdiri. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Peristiwa itu diketahui semua orang dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi, siapa saja tadi tokohnya? Ya, betul. Dia adalah Tabita. Tabita nama lainnya adalah Dorcas, adik-adik. Apa pekerjaan Dorcas sehari-hari atau Tabita? Dia adalah seorang penjahit, ya. Tetapi dia adalah seorang penjahit yang sangat baik hati karena dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus ya. Walaupun dia tidak dikenal seperti Petrus atau Paulus, tetapi dia juga dicatat di dalam kitab suci ya, dalam Kisah Para Rasul ya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa keahlian seseorang itu bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan ya, untuk memuliakan Tuhan. Tadi Tabita melayani orang-orang miskin dengan menjahitkan baju buat mereka, para janda yang miskin yang tidak mempunyai baju dia menjahitkan ya. Banyak orang yang diberkati melalui pekerjaan Tabita. Nah, siapa yang mau seperti Tabita atau seperti Ibu Dorcas? Ya, kita mempunyai talenta sendiri-sendiri ya. Mungkin ada yang saat ini sedang belajar main musik ya. Kembangkan ya talenta kita masing-masing ya. Melalui alat musik nantinya kita bisa melayani Tuhan di gereja ya. Mungkin kita mempunyai hobi
merawat tanaman atau merawat hewan, ya. Tidak apa-apa adik-adik, itu bisa dipakai Tuhan supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab nantinya, ya. Tetapi kalau merawat hewan atau tumbuhan, kita harus merawat dengan baik, ya. Kalau tumbuhan disiram, ya. Kalau hewan diberi makan, dipelihara, ya. Nah, selain itu kita bisa nantinya mempersiapkan diri untuk apa? Misalnya belajar bahasa, ya, belajar bahasa Inggris. Belajarlah dengan baik, ya adik-adik, ya. Nanti kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi misionaris, ya, pergi ke negara lain, mengabarkan Injil, ya. Segala sesuatu yang kita pelajari dengan baik, dengan tekun, pasti Tuhan pakai dengan baik nantinya, ya. Kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini dengan membuka Yohanes 3 ayat 30 sebagai ayat hafalan kita, ya. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Apa artinya, adik-adik? Ia itu siapa? Tuhan, ya. Tuhan yang harus semakin besar, semakin ditinggikan, tetapi kita harus semakin kecil, ya. Maksudnya bukan tetap kecil, tetap SD, tidak. Maksudnya kita tetap rendah hati, ya, tetapi Tuhan yang kita tinggikan. Nah, adik-adik, ayat hafalannya dihafalkan seperti biasa, kemudian minta mama, papa, atau kakak memvideokan dan di-share ke grup kelas, ya. Dan saya harapkan adik-adik mengikuti ibadah online dengan baik dan menghafalkan ayat hafalan dengan tekun, ya. Karena Lose tadi bilang sesuatu yang dilakukan dengan tekun bisa dipakai Tuhan nantinya di kemudian hari kalau kita sudah besar nanti, ya. Para Rasul 1 ayat 8a, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, mari kita menutup ibadah online pada pagi hari ini dengan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami supaya kami mempersiapkan diri dengan baik untuk melayani Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Tolonglah Tuhan setiap kami, berikanlah kami ketekunan di dalam mempersiapkan diri kami masing-masing, karena kami tahu bahwa ketekunan akan mendatangkan kebaikan buat kami nantinya. Tolonglah kami supaya kami bisa belajar di sekolah, belajar online dengan baik, mengikuti pelajaran dari setiap mata pelajaran yang diajarkan guru kami masing-masing. Tolonglah kami, berikanlah kami kesehatan, berkatilah orang tua kami, berkatilah Lose-Lose yang mengadakan firman Tuhan online. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.